tanya sudah mulai agak rabun, bisa membeli Quran seperti Quran Ayahanda di Singapura. Itu paling terang benderang dibaca. Baiklah sekalian, kita masuk ke screen dan kita persilakan kepada Ustazina Ustaz Wahidin Wahid untuk membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 171 sampai 175. Fadhal Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Bapak, kita langsung saja, tidak berpanjang kalam. Kita fokus ke mushaf kita masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون صم فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الذين الذين آمنوا آمنوا طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إن الله غفور رحيم.
Inna Allaha ghafurur rahim. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم الله يوم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة أولئك الذين اشتروا الضلالة عذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وسلم وزد وزد وبارك وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. Saya kembalikan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz Hidin. Bapak Ibu sekalian, mewakili jemaah semuanya kita aturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustazana Ustaz Wahidin Wahid yang telah membacakan kepada kita ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bacaan beliau kepada kita semuanya Allah Subhanahu wa taala memperlakukan beliau seperti mana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan orang-orang saleh lainnya yang telah mewakili dirinya Allah untuk sampai kepada kita manusia. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan ikut membaca ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan, mengangkat Bapak Ibu semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, melepaskan Bapak Ibu sekalian dari berbagai macam beban-beban kehidupan lahir ataupun batin.
Kita teruskan surat Al-Baqarah kita. Surat Al-Baqarah adalah surat yang kedua. Al-Baqarah artinya sapi betina. Turunnya di Madinah surat ini, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 286 ayat. Penyebutan Al-Baqarah dalam ayat ini menunjukkan bahwa kita di dalam Al-Quran surat-suratnya itu ada nama hewan-hewan, ada nama nabi-nabi, ada nama besi dan sebagainya, menunjukkan bahwa semua makhluk Allah pada dasarnya sebagai makhluk adalah sama. Sebagai makhluk hanya adalah sama. Yang berbeda adalah derajat kualitas eksistensinya lah yang menyebabkan terjadi tingkatan-tingkatan. Kita teruskan surat Al-Baqarah kita yang pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di ayat 170. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang orang-orang yang diikuti di dunia nanti akan berlepas diri kepada kita yang mengikutinya di akhirat karena mereka tidak mendapatkan penunjukan. Mereka tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sering diperlakukan tidak bagus seperti dalam gambar kita lihat bagaimana juga pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlakukan dengan tidak baik oleh masyarakatnya, terutama oleh pihak Romawi pada saat itu. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan, yaitu kitab suci Al-Qur'an yang tertulis dan yang berbicara. Kenapa menggunakan kata ittabi'u? Karena sebelumnya kita sudah lihat ayat 166 adalah wa ittabar alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ingatlah nanti di akhirat ketika orang-orang yang diikuti tubi'u berlepas diri dari minal ladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikutinya. Apa sebabnya? Karena yang bersangkutan bukanlah pasangan daripada Al-Qur'an. Maka ayat ini mengatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Kalau dikatakan ikutilah apa yang Allah turunkan, qalu mereka berkata bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami bahkan mengikuti apa yang kami temukan dari orang-orang tua kami. Awalau kana aba'uhum. Mereka mengikuti orang-orang tua mereka walaupun orang tua mereka itu la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Jadi penekanannya di sini adalah menggunakan akal sehat. Jadi makanya di tadabbur kita ini jangan Bapak Ibu sekalian heran kalau selalu kita memberikan penekanan pada yaqilun, kata-kata akal. Karena ini banyak sekali muncul dalam Al-Quran. Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sini bahwa kita mengikuti seseorang, bahkan di sini disebutkan orang tua kita, senior kita, pendahulu kita, itu harus berdasarkan akal sehat. Kalau tidak sejalan dengan akal sehat, berarti tidak sejalan dengan apa yang Allah turunkan. Karena apa yang Allah turunkan sejalan dengan akal sehat. Wala yahtadun, dan mereka tidak mengikuti petunjuk. Petunjuk apa yang Allah turunkan di sini. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Ini background-nya, gambarnya adalah gembala. Kenapa? Karena namanya hewan gembalaan seperti ini, ya mereka kelihatannya mengikuti penggembalanya, tetapi sebetulnya mereka ikut tanpa pikiran. Jadi ada dua macam yang jadi pengikut. Ada pengikut seperti pengikutnya para nabi, tapi ada juga pengikut seperti pengikutnya para gembala. Pengikutnya para gembala ini adalah hewan-hewan gembalaan yang mereka tidak pernah berpikir, dia ikut begitu saja, ikut secara doktriner dan dogmatis. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan. Maka di ayat berikut ini menggunakan perumpamaan gembala. Wa masalul ladzina kafaru, maka perumpamaan orang-orang yang kafaru. Jadi kafaru di sini adalah orang yang tidak mau mendengar. Kafaru adalah orang yang tidak mau mendengar. Masalul ladzina kafaru ini kita ketemu juga di beberapa ayat sebelumnya, bahkan berkali-kali. Pada saat kita berbicara tentang awal-awal surat Al-Baqarah, jenis-jenis manusia yang pertama adalah orang yang bertakwa, yang kedua adalah orang yang kafaru, yang ketiga adalah orang munafik. Ayat yang kafaru ini cuma berkenaan dengan dua ayat. Ayat 6 dan ayat 7. Dimulai dengan ayat 6, innalladzina kafaru, ini muncul kata kafaru. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim
sama saja bagi mereka. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah kau memberikan peringatan kepada mereka atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Nah, di dalam ayat ini mirip juga, yaitu bahwa perumpamaan orang yang kafaru menutup hatinya. Kata-kata kafaru ini tidak bisa kita dengan serta-merta memastikan bahwa kafaru itu adalah orang yang tidak Islam. Karena ini berlaku pada siapa saja. Kalau orang yang tidak Islam itu sudah pasti kafaru, ya berarti tidak ada orang yang akan masuk Islam. Pada zaman Nabi sekalipun. Mohon maaf, perlu kita sampaikan bahwa pada zaman Nabi, orang di sekitarnya Nabi kan adalah kafaru juga. Orang kafir maksudnya, orang non-Islam. Bahkan banyak penyembah berhala. Ya, kalau mereka disebutkan kafaru, dan kemudian mereka tidak mungkin lagi mendengar, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, apakah kau beri peringatan atau tidak, mereka tetap tidak mendengar, ya kan berarti tidak akan ada pengikut Nabi. Karena Nabi awalnya cuma seorang diri. Dengan demikian kita harus simpulkan bahwa kafaru itu tidak berlaku pada agama-agama tertentu. Siapa saja ia menutup hatinya, tidak mau lagi mendengarkan ayat-ayat Allah, ya kafaru namanya. Makanya berkali-kali kita katakan bahwa kafaru itu adalah kata kerja, fi'il, verb. Ini bukan kata benda, bukan isim. Jadi orang-orang yang, alladzina itu orang-orang yang. Jadi perumpamaan orang-orang yang kafaru menutup hatinya. Bertanya, apakah seluruh orang Islam kita sudah rajin mentadaburi Al-Quran? Jawabannya tentu tidak, kan? Kan berarti banyak di antara mereka juga yang ya bahkan mungkin ibadah yang lain dilakukan, tetapi tertutup hatinya terhadap panggilan-panggilan Allah di dalam Al-Quran. Bukankah tujuan Nabi datang adalah membawa Al-Quran? Al-Quran itulah disebut dengan risalah. Jadi ketika dikatakan alladzi arsala rasulahu bil huda, membawa risalah dengan petunjuk, ya inilah Al-Quran maksudnya. Nah, orang-orang yang kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Perumpamaan mereka itu ini adalah seperti perumpamaan alladzi yan'iku bima la yasma'u. Seperti orang yang memanggil. Orang memanggil itu yan'iku, berteriak terhadap bima la yasma'u, terhadap seseorang atau sesuatu yang tidak bisa mendengar. Ya, yang biasa disebut alladzi yan'iku di sini adalah penggembala. Ya, seperti penggembala yang berteriak kepada sesuatu yang sebetulnya tidak mendengar. Kata tidak mendengar di sini bukan tidak mendengar secara fisik, secara kupingnya mendengar. Ya, namanya kawanan kambing tadi yang digembala kan pasti mendengar. Ya, buktinya mereka bisa diarahkan. Jadi mereka mendengar. Cuma apa yang dimaksud yasmau di sini? Mendengar di sini dalam pengertian menyimak, simak. Menyimak, mendengar seraya menganalisa. Mendengar seraya memikirkan, mentafakuri. Itu namanya yasmau. Kalau hewan-hewan seperti kambing tadi kan tidak menganalisa apa yang dikatakan oleh penggembalanya. Illa du'a wa nida. Tidak ada yang didengarkan oleh kambing-kambing itu kecuali hanyalah teriakan saja. Kecuali doa, panggilan, wanida dan seruan saja. Tapi isi daripada panggilan, makna daripada seruan mereka tidak mengerti. Jadi mereka tidak bisa membedakan mana kata belok kanan, belok kiri yang disampaikan oleh majikannya ataukah penggembalanya. Itulah sebabnya kalau penggembalanya mengatakan belok kanan, kambingnya tidak belok kanan. Lalu bagaimana caranya supaya belok kanan? Ya, penggembalanya pegang pecut, pegang cambuk. Dia kalau kambingnya, gerombolan kambingnya mau diarahkan ke kanan, penggembalanya memposisikan diri sebelah kiri dan memukul atau mencambuk kambing-kambing sebelah kiri sehingga lari ke kanan sana. Nah, hal seperti itulah yang terjadi pada hewan-hewan gembalaan. Apa sebabnya? Summun, bukmun, umyun, fahum la ya'qilun. Jadi mereka itu summun, tuli. Mereka tuli. Bukmun, mereka juga bungkam, tidak bisa berbicara, tidak mau berbicara. Ya, bisu. Umyun dan buta.
tidak mau melihat realitas. Summun bukmun umyun. Apa kata Allah? Fahum, maka mereka inilah layak kilun, orang yang tidak menggunakan akalnya. Jadi mereka inilah layak kilun. Ya, jadi kalau orang menggunakan akalnya itu pasti mau mendengar, karena mendengar itu punya informasi, punya data untuk dianalisis, untuk direnungkan. Maka orang yang mendengar itu mendapatkan informasi yang banyak, lalu kemudian menggunakan akalnya, pasti tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, tidak buta. Apa artinya tidak tuli? Mau mendengarkan. Coba lihat Bapak sekalian, orang-orang yang tadi di atas disebutkan di sini pasti tidak mendengarkan. Ya, tidak mau mendengarkan. Ya. Bukmun, kemudian bisu, tidak mau berdiskusi lagi, tidak mau bertanya berkenaan dengan tema-tema Al-Quran. Kalau berdiskusi di sana, sesuatu yang di luar Al-Quran, tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, malah mereka bersemangat kalau diskusi di luar Al-Quran, diskusi hal-hal yang sifatnya relatif, sifatnya berubah setiap saat. Omyun, buta, tidak melihat realitas, bahwa setiap saat orang meninggal dunia, setiap saat juga keadaan di sekitar kita berubah. Karena keadaan di sekitar kita berubah, maka kita tidak perlu terlalu terlalu bersikukuh mempertahankan pendapat kita dalam kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya berubah dan terus berubah, relatif. Nah, Allah mengatakan fahum, yang seperti itu adalah la yaqilun. Bapak sekalian, ini kita temukan ayat ini di surat Al-Baqarah dulu. Ayat 17, mari kita lihat di sini, surat Al-Baqarah. Ini surat Al-Baqarah ayat 18 ya, bukan 17. Ya, ini potongannya sama nih. Ya, jadi sumun, bukmun, umyun, ini sama tadi. Ya, jadi kalau Bapak lihat di sini, ini dari sini sama nih, sumun, bukmun, umyun, fahum layak kilun. Perhatikan di sini layak kilun. Jadi bedanya nantinya adalah di sini adalah layak kilun. Kalau di sini kita lihat, di sini kita lihat adalah layar jiun. Sumun, bukmun, umyun, fahum layar jiun. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, di sini adalah layar jiun. Layar jiun. Sumun, bukmun, umyun, fahum layar jiun. Jadi artinya apa? Tidak mungkin orang kembali kepada kebenaran, kembali kepada Allah dengan benar apabila tidak menggunakan akalnya. Karena ini sama nih. Ini sama, sumun, bukmun, umum, fahum. Layak rjun, layak kilun, layar jun. Ya. Jadi layak kilun, layar jun sama. Yaitu bahwa untuk kembali kepada Allah harus menggunakan akal. Maka penyakit terbesar agama-agama ini adalah ketika agama tiba-tiba berubah menjadi alat doktriner dan dogmatika. Mendoktrin dan mendogma umatnya. Harus seperti ini. Ataukah bisa saja karena kecintaan kita kepada agamawan kita, lantas kemudian kita kehilangan kemampuan analisis, kita kehilangan critical thinking untuk mengikuti penjelasannya, sehingga semua yang dikatakannya kita anggap benar. Nah, ketika kita kehilangan critical thinking terhadap apa yang dikatakan oleh agamawan kita menggunakan agamawan karena ini pada semua agama, maka seperti yang dikatakan Al-Quran tadi, kita ikut tapi keberikutan kita seperti tadi kawanan gembala, hewan gembalaan. Sama dengan kawanan gembalaan. Yang kawan gembalaan kan bersatu juga tuh. Diarahkan ke sana kemari, tapi mereka tidak pernah menggunakan akalnya. Mereka tidak menggunakan akalnya, mereka kehilangan kemampuan kritis. Kalau dalam Islam, berdasarkan Al-Quran, kita harus bersatu, tapi persatuan itu adalah berdasarkan pilihan bebas kita. Jadi persatuan itu adalah berdasarkan pilihan bebas kita yang bersifat rasional, bersifat akliyah tadi. Makanya tidak bisa kembali kepada kebenaran, layar jion, kalau tidak layak kilun. Jadi tidak bisa layar jiun kalau tidak layak kilun. Ya. Jadi sumun, bukmun, umyun, fahum, layak kilun. Tidak mungkin orang bisa kembali kepada kebenaran kalau tidak menggunakan akalnya. Dan karena tidak menggunakan akalnya di sini, ini layak kilun, maka apapun yang didengarkan tidak lebih daripada hanya sekedar panggilan dan seruan belaka saja.
Mereka tidak bisa menganalisis kata, pilihan-pilihan kata, diksi, ataupun ungkapan-ungkapan yang diucapkan oleh agamawannya tersebut, atau dalam konteks ayat ini adalah oleh penggembalanya tersebut. Tentu Bapak Ibu jemaah sekalian, kita tidak ingin seperti ini ya, kita tidak ingin seperti ini. Ayat berikutnya. Mohon maaf Bapak sekalian. Ini kita bicara makanan lagi. Jadi kita akan bicara makanan kembali. Seperti mana pembahasan sebelumnya juga setelah ayat 166, 167 tiba-tiba makanan. Masih ingat Bapak sekalian? Pembahasan hari Senin yang lalu ya. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang beriman. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah min thayyibat, dari yang thayyibat. Di sini halalnya sudah tidak digunakan. Kalau di ayat 168 sebelumnya kan masih ada kata-kata halalan thayyibat. Tapi artinya orientasinya sama, tema ayat ini masih sama. Sejak ayat 166 sampai sekarang itu temanya masih sama, yaitu berkenaan dengan kepengikutan. Kan ayat 166 mengatakan wa istabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'aul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Jadi pada saat itu orang yang diikuti akan berlepas diri dari orang yang mengikutinya. Apa sebabnya? Karena mereka melihat azab. Bahwa ternyata yang mengikuti dan diikuti sama-sama masuk ke dalam neraka. Maka pada saat itu terputuslah hubungan antara pengikut dan diikuti. Barulah mereka saling berlepas diri. Yang mengikut baru berlepas diri kepada yang diikutinya. Kenapa? Ya karena sedemikian cintanya dulu di dunia. Sehingga kehilangan daya kritisnya, kehilangan critical thinkingnya, kehilangan mengalami tumpulnya pisau analisis mereka. Mereka tidak layak kilun, karena tidak layak kilun, tidak layar jiun, tidak kembali kepada kebenaran. Akhirnya kemudian berkatalah mereka, waqala alladziina tabau, berkatalah mereka yang ikut, lau anna lana karratan, seandainya kami masih punya kesempatan hidup satu kali saja lagi, lana tabarra'u minhum, kami pasti akan berlepas diri juga dari mereka. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka sekarang berlepas diri dari kami. Tapi apakah itu mungkin terjadi? Ya. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Begitulah Allah perlihatkan kepada mereka amal-amal perbuatannya di dunia hanyalah merupakan penyesalan belaka saja. Mereka tidak mungkin lagi kembali ke dunia untuk berlepas diri. Baru setelah itu kemudian ayat 168 baru dikatakan, makanlah makanan yang halal lagi thayyibah. Sekarang di sini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari apa yang Allah berikan kepada kalian yang thayyibat. Ya. Yang suci. Kalau sebelumnya kan ada kata-kata halalan thayyibah. Ya. Kita lebih mundur ke belakang Pak Bu sekalian ya. Ya. Kita pindah ke ayat sebelumnya ini. Ya. Ya ayuhan nas. Ini ayat sebelumnya. Ya ayuhan nasu. Jadi kalau tadi ya ayyuhalladzina amanu, kalau ini ya ayuhan nasu, jadi dua macam. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Ini adalah ya ayuhan nas. Sedangkan yang kita lihat tadi itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Ini kita lihat cuma sekalian ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Tadi ya ayuhan nasu. Kalau sini ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang thayyibat. Kata yang thayyibat itu yang suci, bukan lagi sekedar halal, tapi yang thayyib. Kalau tadi kan manusia secara keseluruhan, maka mulai dari halal. Kalau orang sudah beriman itu bukan lagi sekedar halal, tapi yang suci. Jadi artinya untuk kesehatan, kita ambil zahirnya dulu, untuk kesehatan lahiriah kita, untuk kesehatan jasmania kita saja, kita butuh makanan yang thayyibat, yang suci. Bagaimana pula dengan rohani kita?
Kalau jasmani kita butuh makanan yang suci untuk mensucikannya, maka begitu juga bahkan apatah lagi dengan rohani kita, jiwa kita. Kalau rohani kita, jiwa kita ingin suci, ya mau tidak mau harus makan dari sumber yang suci juga. Kalau kita makan bukan dari sumber yang suci ataukah dari hal-hal yang suci, ya tentu rohani kita tidak akan bersih, tidak akan suci. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat, makalah dari yang thayyibat. Ma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Jadi kita lihat jemaah sekalian, kesyukuran terbesar itu secara zahirnya karena kita bisa hidup di muka bumi ini, ada udara, ada air, ada makanan. Tetapi kesyukuran kita terbesar secara rohani, dan ini melampaui kesyukuran kita secara jasmani, adalah Allah berikan kepada kita risalah melalui manusia-manusia suci, para nabi, para rasul, pembawa risalah itu. Dan kesyukuran yang terbesar yang tak bisa dibandingkan dengan yang lain adalah kesyukuran akan kenabian tersebut. Apa sebabnya? Karena kalau kesyukuran akan mendapatkan makanan dan minuman, ya penting kita syukuri, tapi itu ada pada hewan-hewan juga. Allah juga berikan kepada hewan-hewan makanan, minuman. Sama dengan kita, tidak ada bedanya. Bedanya ialah hewan-hewan itu tidak diberikan akal pikiran, dan karena tidak punya akal pikiran tidak bisa memilih, karena tidak bisa memilih tidak bisa mendesain peradaban mereka. Kita manusia diberikan akal pikiran, selain akal pikiran itu digunakan untuk mendesain peradaban kita, sekaligus juga akal pikiran kita itu digunakan untuk mengupgrade, menaikkan kualitas kemanusiaan kita dari manusia jasmani menjadi manusia rohani, dari manusia duniawi menjadi manusia ukhrawi, dari manusia yang rendah menjadi manusia ilahiyah. Dengan akal pikiran kita itu. Maka tadi dikatakan, kalau tidak punya menggunakan akalnya tidak bisa kembali. Summun, bukmun, umyun, fahum la yarjiun, yang pertama. Di ayat 17. Kemudian, summun, bukmun, umyun, fahum la yaqilun, pada ayat 171 tadi. Nah, jadi kesyukuran kita terbesar ini Pak sekalian, makanya di dalam Al-Quran ini berkali-kali ya muncul kalimat seperti ini. Kita lihat di sini. Jemaah sekalian berbahagia, kita tambahkan dulu tadi tentang yang tidak mau mendengarkan, seperti dalam surat Anbiya ini. Qul, katakanlah Muhammad, innama unzirukum bil wahyi. Hanya saja kami memberi, kata Nabi, aku memberikan kepada kalian peringatan dengan menggunakan wahyu. Ya, tetapi apa kata Allah? Wala yasma'u, dia tidak mendengarkan. Siapa yang tidak mendengarkan? Asum, orang yang tuli. Ya, la yasma'u sumu tadi. Sumu bukmu tadi. Asum itu tidak mendengar. Apa yang tidak dengarkan? Ad-du'a. Ya, jadi ingat tadi perumpamaannya. La yasma'u sumu du'a idza ma yunzarun, apabila mereka diberikan peringatan. Kira-kira apa sebabnya Pak Bos sekalian? Ya itu tadi, karena mereka hanya berhenti pada zahirnya saja. Mereka sebetulnya mendengar secara zahir. Seperti mana hewan-hewan yang digembalakan tadi mendengar secara zahir. Tapi mereka kehilangan kemampuan untuk menganalisis apa yang mereka dengarkan tersebut. Bahwa yang didengarkan itu baru sebatas data dan informasi. Kita mendengarkan dari manapun juga, dari radio manapun juga, dari televisi manapun juga, dari channel YouTube manapun juga, dari ulama agamawan manapun juga, dari guru dan guru besar manapun juga. Semua yang kita dapatkan itu baru sebatas informasi dan data namanya. Kewajiban mengolah data dan informasi itu ada pada diri kita masing-masing. Orang yang tidak mampu menganalisa atau menganalisis data dan informasi itulah yang disebut dengan la yasma'u summu du'a idza ma yunzirun. Tidak bisa mendengarkan seruan yang diberikan kepada mereka apabila mereka diberi peringatan. Apa sebabnya? Ya karena jiwanya tadinya. Sumber makanannya adalah bukan dari yang suci. Nah, maka Al-Quran mengatakan di sini, Allah mengatakan di sini, kulu min thayyibat. Ini surat Toha ayat 81. Makanya
supaya jiwa kita, rohani kita juga bisa terbuka, maka kita harus memakan sumber yang suci. Apa itu? Ya kitab suci Al-Quran. Jadi yang disebut dengan sumber suci itu adalah Al-Quran. Baik Al-Quran yang berbicara ataupun Al-Quran yang tertulis seperti yang kita baca ini. Kulu, kalian semuanya makanlah. Ini perintah untuk kita semuanya. Kulu min thayyibati, makanlah dari yang thayyibat, yang suci-suci saja. Ma razaqnakum, yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi kita ini punya ilmu banyak sekali. Ya, sumber-sumber ilmu juga banyak. Tetapi kita disuruh mencerna, memakan ilmu itu menjadi santapan jiwa kita yang baik-baik saja, yang benar saja, yang suci saja. Dan syarat kesuciannya seperti mana tadi jiwa yang lahir, kambing yang secara zati adalah halal menjadi haram apabila tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Berarti penting status legalnya, legalitasnya. Hal yang sama terjadi pada sumber makanan jiwa kita. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wala tatghaw fihi. Dan janganlah kalian togo. Tatghaw ini dari kata togo. Wala tatghaw fihi. Kan ini menunjukkan bahwa ini pasti bukan makanan biasa. Karena kalau makanan biasa, apa hubungannya dengan togo? Sedangkan togo ini berkaitan dengan hati. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun. Izhab ila Fir'auna innahu togo. Ini kesini kata togo. Innahu togo. Surat Al-Alaq dikatakan, kalla innal insana layat togo. Ar-ra'ahu staghna. Manusia itu sudah togo apabila dia merasa dirinya cukup. Nah, cukup apa? Cukup pengetahuannya. Berarti tatgau di sini artinya jangan sampai kita bersikap togo, bersikap arogan, baik sadar atau tidak sadar, terhadap sumber-sumber ini. Ya, Bapak sekarang berkali-kali kita sampaikan ini karena faktanya orang yang pelajari Al-Quran secara sungguh-sungguh itu sangat sedikit, Pak sekalian. Ya. Sangat sedikit. Yang mau mengorbankan waktunya, masanya, tenaganya, kesempatannya untuk belajar, itu kita tidak bisa. Apa sedikit sekali yang bisa. Kita punya tadabur ini kan kalau dihitung-hitung Pak sekarang 3 kali seminggu sebetulnya sangat sedikit. Karena untuk makan jasmani saja sehari kan minimal 3 kali. Supaya jasmani kita sehat, padahal jasmani ini pada akhirnya juga kembali ke tanah, diberikan kepada cacing, untuk survive, kita harus makan minimal 3 kali sehari semalam. Maaf. Kita harus makan pagi, makan siang, dan makan malam. Minimal 3 kali. Baru kemudian kita bisa sehat. Baru bisa berusaha, bisa cari nafkah. Nah, bagaimana pula dengan jiwa kita, Bapak sekalian? Yang jelas-jelas jiwa kita ini harus survive sampai akhirat. Harus sehat sampai akhirat. Sementara kita tadabbur 3 kali saja sehari seminggu, sepekan, Senin, Rabu, dan Jumat, ya pesertanya tidak pernah lebih dari 100-an orang. Padahal ini kita sudah hampir 5 tahunan. Apa sebabnya Mas Keser bagi? Itu tadi. Ya. Mungkin dikatakanlah kan tidak harus pada ustadz tertentu, ya, tapi pada faktanya kalau kita lihat berbagai macam tempat, tidak ada pengajian rutin yang mengkaji Al-Quran secara bersambung, tartibi, dan maudhu'i misalnya. Ya, hampir kita tidak temukan seperti itu. Bahkan di beberapa masjid-masjid yang dibaca cuma hadis-hadis saja, bukan Al-Quran. Bahkan ada lagi cuma sekedar buku. Ya, saudara-saudara kita ada jamaah tabligh, kalau selesai sholat biasanya bacanya adalah fadailul amal. Fadailul amal, gitu. Fadilat-fadilat amal. Itu ada fadilat baca Quran, fadilat-fadilatnya saja jemaah sekalian sebagian. Tetapi tidak pernah Qur'annya dibaca secara sistematis dan ditadabburi secara runtut. Nah, jadi Al-Quran mengatakan kulu min thayyibat, makanlah dari yang thayyibat. Dari kami rezekikan kepada kalian, dan rezeki paling besar bagi kita adalah kenabian, kitab suci. Maka Al-Quran mengatakan wala tatghaw fihi. Penyebab orang toga apa? Merasa cukup. Kata Al-Quran di surat Al-Alaq ayat 6. Setelah Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla
Innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-sekali tidak, manusia tidak akan menambah ilmunya lagi, walaupun Allah merintahkan Iqra 2 kali dalam surat itu, karena merasa dirinya cukup. Ya. Innal insana la yatagha. Manusia sudah mulai togok. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna. Merasa dirinya sudah cukup, tidak perlu lagi. Ya. Jadi wala tatghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi. Nah, kalau kalian togok dalam hal sumber-sumber yang baik ini, maka kamu akan tertimpa ghadabi, yaitu murkaku. Yahilla itu terhalalkan bagi, maksudnya tertimpakan, menjadi halal bagi Anda untuk menerima murkanya Allah. Kan ini menunjukkan bahwa kita ini sebetulnya haram menerima murka Allah, manusia. Hamba Allah itu tidak boleh dimurkainya. Kenapa? Karena kita ini kan ciptaannya. Makanya menggunakan kata yahillah di sini, kata halal. Terjemahnya pun juga ini halal ya. Artinya jemaah sekalian dari ayat ini bahwa kita ini sebetulnya tidak mungkin dimurka oleh Allah. Maka kalau kita dapat murka, yaitu karena pilihan kita sendiri, karena perbuatan kita, karena kita sendiri yang meminta kepada Allah untuk dimurkai. Dari sisi Allah tidak mungkin memurkai hambanya. Dia menciptakan. Dialah yang membuat kita sekarang hadir di bumi, bukan permintaan kita. Maka haram bagi kita untuk menerima murkanya. Tetapi kalau kemudian kita sendiri yang menolak kesucian diri kita, dengan membiarkan jiwa kita terhadap sumber-sumber kesucian ini, mati alaikum. Di sini tidak ada kata Allah yang menghalalkan, tapi sebetulnya kita sendiri yang menghalalkan. Maka terhalalkanlah atas diri kalian ghadabi, murkaku. Ya. Wa may yahlil, dan siapa yang telah menghalalkan alaihi atasnya ghadabi, murkaku, faqad hawa, maka orang itu telah hawa. Maka orang itu artinya apa? Telah dikalahkan oleh hawa nafsunya. Dan karena dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka dia menjadi hawa, yaitu binasa, tenggelam. Hawa ini secara bahasa artinya tenggelam. Makanya surat An-Najm itu, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak masih ingat surat An-Najm, itu di depannya kata-kata wan najmi iza hawa. Demi bintang apabila terbenam. Terbenam artinya hilang. Nah, jadi siapa yang mendapatkan murka dari Allah, hakikatnya telah menghilangkan dirinya dari hamba-hamba Allah yang dikasihinya. Dia telah membinasakan dirinya sendiri. Tapi yang menarik adalah kata hawa, berarti bahwa setiap orang menghindari tadi sumber-sumber yang thayyib, maaf sekali keluar kelihatannya. Jadi siapa yang telah menghalalkan dirinya, siapa yang tidak peduli kepada sumber-sumber yang thayyib ini, maka itu adalah, mohon maaf sekalian, ini penyakitnya muncul lagi ya. Jadi siapa yang telah bersikap togok terhadap sumber-sumber yang suci ini, otomatis yang bersangkutan telah mengundang ghadab bagi dirinya. Kalau dia mengundang ghadab bagi dirinya, kan berarti memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang kita diperintah Allah untuk berlepas diri daripadanya. Karena kalau kita baca Al-Fatihah kan terakhirnya itu mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Ghadab dari kata ghadab. Maghdub itu orang yang kena ghadab. Jadi kalau Allah mengatakan alaihi ghadabi, berarti kalau bahasa lainnya maghdub. Alaihi ghadabi itu artinya apa? Dia maghdub. Alaihi ghadabi artinya dia telah menjadi objek ghadab. Dia telah menjadi maf'ul bi ghadab. Dia telah menjadi objek yang dikenai pekerjaan ghadab. Ketika seseorang menjadi objek yang terkena ghadab, namanya maghdub. Dan kita diminta mengatakan ghairil maghdub alaihim waladdallin. Inilah jemaah sekalian berbahagia, apa namanya? Jadi wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa.
siapa yang terhalalkan baginya murkaku, maka sungguh dia telah hawa, dia telah membinasakan dirinya sendiri. Jadi siapa dalam kehidupan ini terseret oleh hawa nafsunya, maka binasalah dia, membinasakan dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, jangan bayangkan hawa nafsu itu cuma biologis seksual. Ini enggak seperti itu. Hawa itu adalah apa saja yang membuat kita merasa nyaman, padahal itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan risalah, bertentangan dengan apa yang Allah inginkan dalam kitab sucinya. Makanya penting sekali untuk menghentikan hawa nafsu kita ini, memaksa dalam tanda petik diri kita untuk menyimak, mentadaburi, memperdalam daripada kitab Al-Quran ini. Allah mengatakan siapa yang tidak mentadaburi Al-Quran, maka pasti dalam kalbunya ada penutup. Am ala qulubin akfaluha. Maka di dalam kalbunya pasti ada akfal, ada sumbat. Jadi waman yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Jadi ini adalah surat Taha. Kita kembali tadi ke pembahasan utama kita. Sekarang kita masuk pada ayat yang ketiga. Jadi tadi kita sudah lihat makanan yang thayyib. Ya, sekarang kita lihat ada di sini al-hinzir, babi. Ini kita Bapak lihat makanannya kan ini lihat makanannya apa saja dimakan. Jadi beda dengan sapi, kambing itu hanya makan rumput-rumputan. Innama harrama alaikumul maita. Jadi setelah Allah mengatakan at-thayyib, thayyib itu kan artinya suci tadi ya, bersih. Bukan bersih dalam pengertian tidak ada kotorannya, tapi bersih dalam keadaan dalam pengertian secara jasmani tadi membuat kita sehat, dan secara rohani thayyib itu adalah mensucikan jiwa kita. Nah, innama hanya saja harrama alaikum, yang Allah haramkan kepada kalian adalah al-maitah, yaitu bangkai. Ya, waddama, darah. Walahmal khinzir, daging babi. Wama uhilla bihi li ghairillah, dan apa saja yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Jadi perhatikan mas kalian kata-kata ini. Ya. Jadi wama, dan apa saja, uhilla bihi li ghairillah, apa saja yang disembelih dengannya li ghairillah, tidak atas nama Allah atau tidak untuk Allah. Jadi atas nama Allah itu menjadi garis pembeda, garis demarkasi antara halal dan haram tadi. Karena kalau tidak mengucapkan bismillah disebut haram. Kalau mengucapkan bismillah halal. Jadi walaupun hewannya itu adalah secara zati halal seperti sapi, kambing, domba, tapi kalau disembelih tidak menyebut nama Allah, maka dia menjadi haram. Kan berarti nama Allah itu menjadi pembeda. Disinilah kita lihat pentingnya kata bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah ini adalah sebetulnya pembeda apa antara manusia yang sampai kepada Allah atau diterima oleh Allah dan manusia yang tidak diterima oleh Allah. Manusia yang tidak membaca bismillah atau tidak melalui bismillah, maka seperti yang kita lihat, dia tidak akan sampai kepada Allah, dan ternyata di akhirat mereka sadar bahwa ternyata perginya mereka ke neraka. Itu di ayat 166. Jadi itu yang dimaksud dengan wa idh tabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u. Ingatlah tatkala orang diikuti berlepas diri dari orang mengikutinya. Wara'ul adzab, ketika mereka melihat azab. Kenapa? Karena yang diikuti itu ternyata adalah tidak berbismillah. Ya secara zati halal. Ya, artinya secara agama juga mungkin benar. Seperti tadi, sapi sebagai sapi kan halal zatnya. Kambing secara zati halal, domba zati halal. Tapi ketika tidak mengucapkan bismillah, kan menjadi haram. Nah, hal yang sama terjadi pada orang yang kita ikuti di akhirat. Mungkin secara agama dia benar, tetapi kalau dia tidak mengikuti alur bismillahirrahmanirrahim, maka masuk dalam kategori diharamkan di sini. Kecuali kalau misalnya kita belum tahu persis cerita ini. Tetapi kita juga dituntut oleh Allah
kalau kita tidak mengetahuinya karena kita tidak mau mengetahui. Sementara Tuhan berikan kepada kita alat untuk mengetahui. Dan kita gunakan setiap saat keinginan kita untuk mengetahui itu. Paling tidak untuk mengetahui makanan apa yang cocok bagi kita. Setiap kita, Bapak Ibu sekalian, selalu ingin tahu makanan apa yang cocok baginya pada hari itu. Pakaian apa lagi yang cocok pada saat itu. Ketika seseorang mau pergi ke undangan, kondangan, atau jemputan, maka pasti berpikir, memilih pakaian apa yang harus saya gunakan. Nah, itu kan sebetulnya kita menggunakan kemampuan kita untuk memilih. Kalau untuk pakaian ke kondangan, ke jemputan saja kita memilih, masa iya kita tidak memilih sesuatu yang berkaitan dengan diri kita di akhirat nantinya, Bapak Ibu sekalian. Kehidupan kita selama-lamanya. Maka itulah sebabnya, kalau kita tidak menggunakan kemampuan kita untuk memilih itu, akal pikiran kita, maka kita dituntut oleh Allah SWT di akhirat. Famaniturra ghaira bagin wala adin. Tapi siapa yang terpaksa? Faman turra, siapa yang terpaksa? Ghaira bagin, tapi tidak diniatkan untuk terpaksa. Kan ada juga diniatkan untuk terpaksa. Ya. Sengaja pergi ke tempat yang nanti kalau di sana terpaksa. Ya. Jadi famaniturra ghaira bagin, siapa yang terpaksa dan tidak diniatkan untuk terpaksa, tidak sengaja, wala adin, dan tidak juga adin, dari kata adin tidak berulang. Kata adin ada yaudu, tidak berusaha untuk melakukannya berulang-ulang. Fala ismalai, maka tidak ada dosa baginya. Jadi fala ismalai, tidak ada dosa baginya. Jadi famani turra ghaira bagin wala adin fala ismalai. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang disebut Islam, inilah yang disebut dengan Islam sebagai agama yang masuk akal, rasional. Kenapa jemaah sekalian? Karena setiap produk-produk modern sekarang itu selalu ada namanya emergency exit-nya. Pesawat, kapal terbang misalnya. Kapal terbang itu punya pintu darurat, emergency exit. Ya, di bus misalnya, bus ada emergency-nya. Bapak biasa lihat kalau di bus itu ada palu di dindingnya. Itu palunya kalau ada apa-apa, itu palunya kita ambil, kita getokkan ke kaca supaya bisa keluar itu penumpang. Tapi itu emergency exit namanya. Dalam keadaan emergency, dalam keadaan terpaksa. Nah, agama sejak 1400 tahun yang lalu sudah menyampaikan menyangkut masalah masalah makanan ini penting bagi kesurvivan manusia, tapi sekaligus penting bagi kesucian jiwa manusia. Maka kemudian sedapat mungkin dalam hal makanan ini berusaha untuk suci, lahir dan batin. Kecuali terpaksa. Kenapa? Karena berkaitan dengan makanan ini sangat penting bagi survivabilitas kita sebagai manusia. Kalau kita tidak makan kan tidak bisa hidup. Maka dikatakan, walaupun ini haram, tetapi kalau terpaksa dan tidak sengaja terpaksa, dan tidak bermaksud untuk mengulangi, fala ismale, maka tidak ada dosa baginya. Jadi inilah agama. Jadi ada pintu daruratnya namanya. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita sudah bicara mengangkat gambar mirip dengan ini pada pertemuan sebelumnya, yaitu bahwa ada orang yang penampilannya beda dengan wajah aslinya. Menyembunyikan kebenaran namanya. Di dalam menyembunyikan kebenaran ini, jemaah sekalian berbahagia, ini lagi-lagi terkait dengan jiwa yang kotor sebetulnya. Maka kita lihat dulu di sini. Ya. Kita lihat di sini. Yang berkaitan tadi dengan makanan yang kotor di sini. Makanan yang tidak mensucikan jiwa kita. Surat 16 ayat 115. Allah berfirman, Innama harrama alaikumul maita waddama walahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Kita bahas ini, tidak bahas karena sama tadi. Famaliturra ghaira bagin wala adin, siapa yang terpaksa tapi tidak bagin, tidak dimaksudkan, tidak disengaja, tidak sengaja untuk terpaksa, wala adin, dan tidak juga diniatkan untuk berulang, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Kenapa diulangi? Bahkan bukan 2 kali, beberapa kali dalam Al-Quran. Ayat yang mirip dengan ini. Untuk menjelaskan kepada kita bahwa benar-benar makanan itu penting bagi tubuh kita. Lahir kita atau batin kita, pengertian zohirnya ataupun pengertian batinianya. Kemudian, dalam agama kita, dalam makanan fisik ini, boleh saja kalau dia terpaksa. Boleh terpaksa. Di dalam di dalam kaidah batin juga seperti itu. Karena batin ini tidak ada yang ketahui, maka refleksi batin bisa berbeda daripada isi batin. Itu yang terjadi pada seseorang yang berada di dalam keluarga Fir'aun, yang ternyata beriman tetapi menyembunyikan imannya. Nah, itu dia juga terpaksa. Kenapa? Karena menyelamatkan dirinya. Kita kembali ke sini. Jadi ini tadi adalah memperlihatkan wajah yang tidak asli. Disebut dengan yaktumuna. Ini bahasanya di sini adalah yaktumuna. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah minal kitab. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan. Kata yaktumuna ini Pak Bu sekalian berkali-kali muncul di dalam surat ini, surat Al-Baqarah. Jadi innal ladzina yaktumuna ma anzalallah ini muncul beberapa kali dalam Al-Qur'an ini. Kok bisa muncul beberapa kali? Karena ini menunjukkan bahwa ada kebenaran yang disembunyikan. Kebenaran mana yang ada dalam Al-Qur'an ini? Karena dikatakan innal ladzina yaktumuna ma anzalallah. Apa-apa yang Allah turunkan ini, ma anzalallah. Dan diperketat lagi dengan minal kitab ini, dipartikularisasi namanya, dikhususkan, ditaksis. Sungguhnya orang-orang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dalam kitab suci. Kan berarti bahwa ada makna-makna kitab suci yang disembunyikan. Kata disembunyikan kan berarti masih ada sebetulnya. Jadi kata disembunyikan itu lebih kepada tahrif secara maknawi. Kalau misalnya tahrifnya lafzi, berarti kan bukan disembunyikan lagi, tapi dihilangkan. Kalau disembunyikan itu ada, tetapi tidak diperlihatkan. Nah inilah kata-kata yaktumuna. Jadi innal ladzina yaktumuna ma anzalallah minal kitab. Ya. Lalu kemudian untuk apa dia menyembunyikannya? Wa yastaruna bihi samanan qalila. Agar dengan menyembunyikan isi kitab suci itu maknanya mereka bisa selamat dalam kehidupan dunia. Mereka mendapatkan imbalan, tak pangkat, tak uang, tak jabatan, tak apa saja. Wayastaruna, dia menjual kebenaran yang disembunyikan itu dengan harga yang sedikit. Samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Sebesar apapun bayaran dunia, tetap samanan qalila di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian, kita ulangi lagi, ini berkali-kali muncul dalam Al-Qur'an. Dan baru kemudian muncul lagi kata-kata yakuluna di sini. Siapa yang menyembunyikan kebenaran yang Allah turunkan dalam Alkitab, dalam kitab suci, termasuk dalam Al-Quran, maaf, jemaah sekalian. Wa yastaruna bihi samanan qalila. Apa kata Allah? Ulaika ma yaquluna. Mereka itulah tiadalah mereka makan fi butunim, ke dalam perut mereka, kecuali neraka. Kan berarti jemaah sekalian makanan berkaitan dengan batin tadi. Jadi tadi kitab suci dijual sehingga kemudian memakan makanan yang harganya sangat sedikit. Nah, berarti kalau kita mentaksis tadi pengertian tadi toyib itu, makanlah makanan yang toyib itu artinya carilah nafkah di muka bumi ini, tapi jangan pernah kebenaran yang kamu perjualbelikan. Jangan pernah isi kitab suci yang kamu perjualbelikan. Karena kalau itu terjadi, maka sama saja dengan ya'kuluna fi butunihim illa nar. Tiadalah yang mereka makan dalam perut mereka kecuali neraka. Tiadalah mereka makan ke dalam perut mereka kecuali neraka. Dan nanti di akhirat wala yukallimuhumullah. Allah tidak berbicara kepada mereka. Nah ini kan pasti menyangkut masalah sangat penting Pak Bu sekalian. Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wala yuzakihim, dan tidak akan mensucikan mereka. Maksudnya tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Wala yuzakihim. Sehingga kemudian walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Inilah yang terjadi tadi pada ayat 166. 166 yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan 167 ya. Yaitu istabarra alladzina tubi'u,
minal ladzina tabau wa ra'al azab, ketika mereka melihat azab, walahum adzabun alim. Jadi kata yaktumuna ini berkali-kali muncul. Mari kita lihat. Ya, kita lihat di sini. Surat Al-Hujurat. Ini surat apa namanya? Surat Al-Baqarah ayat 146 ini. Ini kita sudah lewati, tapi kita angkat di sini biar tidak scroll atas bawah tadi kita punya. Alladzina atainahumul kitab. Orang-orang kami berikan kepada mereka kitab suci. Ya'rifunahu, mereka mengenalnya. Kama ya'rifuna abnahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tetapi kemudian tiba-tiba wa inna, sesungguhnya fariqan, sebagian minhum dari mereka, layak tumunal haqqah, benar-benar menyembunyikan kebenaran. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahuinya. Jadi ada sebagian orang yang menyembunyikan kebenaran. Pertanyaannya, siapa yang bisa menyembunyikan kebenaran? Tentu yang tahu kebenaran. Yang tahu itu kebenaran. Siapakah bisa menyembunyikan di kitab suci? Tentu yang banyak tahu tentang kitab suci. Yang banyak tahu tentang kitab suci kita sebut dengan agamawan. Wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Jadi dalam tauhid di sini benar-benar mereka menyembunyikan kebenaran. Ya. Ini kita lihat lagi di ayat sebelumnya, kita sudah lewati juga ini ayat. Ya. 159 baru pertemuan yang lalu, pertemuan hari Jumat yang lalu. Ya. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Innalladzina, sungguhnya orang-orang yang yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Menyembunyikan apa yang kami turunkan. Sesungguhnya orang-orang menyembunyikan apa yang kami turunkan minal bayyinat, dari keterangan-keterangan, wal huda, dan petunjuk. Keterangan dalam Al-Quran, Al-Quran saling menjelaskan dirinya. Al-huda, Al-Quran secara keseluruhan. Mimba dima bayyana, setelah kami jelaskan kepada mereka, kepada manusia, fil kitab, dalam kitab suci, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumullah inu. Mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang yang melaknat. Ini kita bahas juga tempo hari ini. Ya. Nah, di sini dikatakan mereka menyembunyikan kebenaran. Ya. Di tempat lain, Bapak sekalian, kita bisa lihat di sini nih. Ya. Kita lihat di surat Al-Baqarah yang lain. Ya. Menyembunyikan kebenaran. Ayatnya sekitar 40 sini ya. Iya. Iya. Wala talbisul, ayatnya 42 Pak sekalian. Surat Al-Baqarah 42. Wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah engkau memakaikan pakaian kebenaran kepada orang yang tidak cocok menggunakannya, yang batil, bukan haknya. Baru dikemanakan kebenaran? Karena kebenaran ini cuma pakaian saja, dipakaikan kepada orang batil. Wa taktumul haqq, lalu kalian menyembunyikan, ini taktum sama tadi. Dan kalian menyembunyikan kebenaran, wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Jadi Bapak sekalian, di dalam surat Al-Baqarah ini berkali-kali muncul ini kata-kata menyembunyikan kebenaran. Ini Tuhan seakan-akan meminta perhatian kita bahwa ada upaya sistematis yang disengaja menyembunyikan kebenaran. Dan surat Al-Baqarah ini adalah surat yang berbicara tentang khalifah satu-satunya. Disinilah dibicarakan Adam sebagai khalifah. Di tempat lain tidak ada Adam sebagai khalifah. Di tempat lain ada manusia, penciptaan manusia, seperti kata-kata walaqad inni khaliqun basyaran min salsalin min hamain masnun. Itu basyaran. Adam juga diceritakan di tempat lain, tapi tidak dalam kapasitasnya sebagai diangkat sebagai khalifah. Tapi kalau pengangkatan khalifah yang otoritasnya ada pada tangan Allah, itu hanya di dalam surat Al-Baqarah 30. Ketika Allah mengatakan wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku diman. Ayat 30. Ya. Beberapa ayat sebelum ini. Baru tiba-tiba muncul berkali-kali wa taqtumul haqqah, dan kalian menyembunyikan kebenaran. Jadi ini dibutuhkan perhatian kita, jemaah sekalian berbahagia.
Kita teruskan dulu ini. Jadi innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka itu yang tiadalah mereka makan dalam perut mereka kecuali an-nar, api. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala yuzakihim, dan tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ini ayat terakhir. Apa kata Allah? Ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda. Mereka itu adalah orang-orang yang istarau dhalalata. Tadi dikatakan istarau samanan qalila. Sekarang apa itu samanan qalila? Yaitu ternyata kesesatan yang dia ambil, yang dia beli dengan memberikan petunjuk. Apa petunjuknya tadi? Al-Quran yang disembunyikan, ayat yang disembunyikan, kebenaran yang disembunyikan. Jadi ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda. Mereka menyembunyikan kebenaran tadi dengan sengaja. Itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Ishtarau dhalalata bil huda wal adab, dan azab bil maghfirah. Allah mengakhiri kalimat ini dengan kata-kata fama asbarahum alan nar. Kata-kata asbara ini dari kata sabar, Pak Bu sekalian. Artinya orang itu kan harusnya sabar untuk surga. Tapi ada orang justru sabar untuk mendapatkan neraka. Jadi ada orang yang konsisten, continue untuk mendapatkan neraka. Rajin melakukan sesuatu kalau membawa kepada neraka. Kalau amalan-amalan yang membawa kepada neraka, mereka rajin. Tapi kalau membawa kepada surga, mereka tidak tahan. Nah, ini yang disebut dengan kok terbalik. Harusnya kan asbarahum alal jannah, tapi mereka justru asbarahum alan nar. Alangkah sabarnya mereka untuk masuk ke dalam neraka. Di sini terjemahkan alangkah tahannya mereka untuk menerima azab api neraka. Kalau di bawah ini disebut beraninya mereka. Ya. Kita kembali saja kepada aslinya, sabar ya, asbarahum. Kok ada orang sabar untuk masuk ke dalam neraka? Sabar untuk menerima penderitaan. Sabar untuk melakukan amalan-amalan yang mengundang penderitaan. Harusnya kan kita sabar untuk melakukan hal-hal yang mengundang kebahagiaan, yang membawa kita kepada surga, yang membawa kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi sebaliknya. Asbarahum alan nar, mereka sabar atas api neraka. Ini juga sudah diungkapkan di surat Al-Baqarah bagian awal. Mari kita lihat ya. Surat Al-Baqarah bagian awal di sini. Ayatnya 16 ini ya. Ayat 16 ini. Ya. Ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda. Mereka itu adalah orang-orang yang istarau, membeli ad-dhalala, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Yang namanya membeli kan mengambil. Mengambil, uangnya diserahkan kan begitu. Uangnya adalah petunjuk, petunjuknya diserahkan. Kasih, lepaskan maksudnya. Ad-dhalala yang diambil. Terus yang mengambil huda, yang berkepentingan supaya jangan diungkapkan. Maka biasanya yang mengambil petunjuk itu disembunyikan tadi adalah orang-orang yang punya kepentingan yang kalau kebenaran itu diungkapkan mereka tidak tercapai kepentingannya. Fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Siapa yang berniaga seperti ini, maka perniagaannya itu tidak pernah untung. Kelihatannya di dunia berhasil, tapi di akhirat. Coba misalnya kita lihat orang seperti Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, yang rela membunuh cucunya Nabi hanya supaya mendapatkan jabatan wali kota diraih. Pertanyaan, apakah dia mendapatkan jabatan wali kota itu? Tidak juga. Hanya 1-2 tahun setelah kejadian ini dia dibunuh juga. Kan rugi jadinya sebenarnya. Fama rabihat tijaratun. Yazid ya dipesan oleh orang tuanya, kalau kamu ingin berkuasa lama, kamu harus bunuh oposisi kamu, oposan kamu. Termasuk Al-Husain cucu Nabi itu. Maka dia mengirim pasukan untuk bunuh Al-Husain di Karbala. Tapi apakah dia menikmati? Tidak sampai 2 tahun setelah kejadian Karbala, dia meninggal dunia dengan misterius.
Jadi artinya apa? Ketua mengatakan fama rabihat tijaratuhum. Perniagaan seperti itu tidak pernah untung, tidak pernah mendapatkan profit. Dan mereka tidak mendapatkan petunjuk lagi. Kenapa? Dia sudah jual petunjuknya dengan mengambil kesesatan. Ini diungkapkan juga di dalam Al-Quran berkali-kali. Nah, Bapak Ibu Jemaah sekalian berbahagia, inilah yang Allah sampaikan berkenaan dengan kita. Ini 175 ini masih kelanjutan dari ayat 166. Jadi kalau kita baca dari 166 Jemaah sekalian berbahagia, kita bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah ini. Kita lihat di sini. Kita lihat dari ayat 166 ya. Ya, kita lihat dari sini. Istabarra alladziina tubu min alladziina tabarra'u al-adab wa taqatta bihim al-asbab. Baru wa qala alladziina tabau law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum khasaratin alaihim. Tidak mungkin mereka kembali ke dunia untuk berlepas diri kepada orang yang menyesatkannya di akhirat, membawanya ke neraka di akhirat. Itu hanya penyesalan. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak bisa keluar dari neraka. Tadi apa ujungnya? Asbarahum alan nar. Karena mereka tidak bisa keluar dari neraka. Ya. Baru ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fasya. Ternyata benar setelah mengikuti pemimpin yang salah, pertumpahan darah demi pertumpahan darah yang terjadi. Innama ya'murukum bis-su'i wal fasya wa an taqulu 'ala Allahi la ta'lamun. Ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Kalau dikatakan ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka lebih memilih aba'ana, apa yang kami temukan dari orang tua kami, walaupun orang tua mereka itu layak iluna syai'a. Baru Allah mengatakan perumpamaan mereka adalah seperti hewan gembalaan yang dipanggil oleh penggembalanya yang la yasma'u illa du'a wa nida. Kenapa? Karena mereka summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Karena mereka la yaqilun, di surat Al-Baqarah sebelumnya summun bukmun umyun la yarjiun. Ya ayyuhalladzina amanu, baru diulangi lagi. Kalau tadi ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, sekarang ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati. Jadi dipanggil orang beriman juga, karena kalau orang beriman baru kemudian salah memakan makanan juga, sumber-sumbernya juga bisa terpental kembali. Ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian benar-benar beribadah kepada Allah, maka bersyukurlah atas makanan jiwa yang Allah berikan kepada kalian, yaitu makanan yang suci. Yang diharamkan Allah adalah al-maitah, bangkai. Apa itu bangkai? Tidak punya nyawa lagi. Agama bisa menjadi bangkai, tidak punya nyawa. Wadama, darah. Apa itu darah, jemaah sekalian? Agama yang keluar daripada relnya bisa melahirkan pertumpahan darah. Walahmal khinziri, daging babi. Apa sebabnya? Pendapatannya bisa menjadi seperti makan daging babi. Wa ma uhilla li ghairillah, bahkan kemudian kelihatannya beragama tetapi tidak tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya jemaah sekalian di surat Al-Hujurat dikatakan, siapa yang menggunjing menggibah saudaranya sama dengan memakan daging bangkai saudara sendiri, dan harusnya jijik. Kalau kita jijik makan al-khinzir, harusnya kita juga jijik menggibah, menggunjing saudara kita sendiri. Faman iturra ghaira bagin wala adin fala isma alaihi, dan seterusnya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah. Jadi urutannya adalah menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Ya, inilah jemaah sekalian sebagai pembahasannya. Terakhir, fama asbarahum alan nar. Alangkah sabarnya mereka untuk mendapatkan neraka. Padahal harusnya kita kejar apa? Maghfirah. Ya, harusnya yang kita dapatkan adalah maghfirah. Yang kita inginkan harusnya al-huda. Tapi orang seperti tadi adalah yang tadi diikuti di akhirat ternyata berlepas diri, ternyata di dunia adalah orang-orang yang menjual petunjuk dan mengambil kesesatan. Mereka telah memilih azab daripada ampunan. Fama asbarahum alan nar. Mereka dan orang-orang mengikutinya tadi adalah asbarahum alan nar. Mereka sabarnya mereka menerima azab neraka. Kenapa sabar? Karena turun-temurun tadi dalam kehidupan ini. Seperti dikatakan tadi, kami menerima dari orang-orang tua kami terdahulu. Bagaimana solusinya? Solusinya sederhana, Pak sekalian. Kembali ke sini tadi. Ya. Kembali ke sini.
Ya, kembali ke sini. Jangan sumun, jangan bukmun, jangan umyun. Gunakan pikirannya, gunakan akal pikirannya. Sederhana saja. Jangan sumun, jangan bukmun, jangan umyun, dan jangan layakilun, tapi yakilunlah. Ya. Kun, jadilah yakilun, menggunakan akal pikirannya. Mudah-mudahan Bapak sekalian penyampaian kita pada kesempatan kali ini bisa menambah pengetahuan kita. Kalau benar itu yang saya sampaikan, Al-Fakir sampaikan, maka itu dari Allah. Kalau ternyata itu tidak benar, maka itu adalah dari opini pribadi Al-Fakir dan ditinggalkan saja, jangan diambil. Marilah kita mengambil yang datang dari Al-Quran, karena itulah yang datang dari Allah. Dan yang datang dari Allah pasti benar. Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Sebaliknya yang datang dari saya, dari Al-Fakir ini, dua kemungkinan bisa benar, bisa salah. Bagaimana kalau ternyata salah dan Bapak Ibu mengambilnya? Maka merugilah Bapak Ibu semuanya. Maka oleh sebab itulah janganlah kita mengambilnya. Marilah kita mengambil yang datang dari Al-Quran saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Saya kembali kepada keputusan tentang disembelih tadi. Wama uhillu bihi bi ghairillah. Ya. Maka makna zahir batin sembelih tadi dalam kupasan maknawi berkaitan bagaimana disembelihnya bukan makanan tapi manusia suci demi untuk memenuhi ayat ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda, dan mereka jelas-jelas mempamerkan betapa bersabarnya mereka untuk dapatkan benda-benda murah tadi dan ditukar ganti dengan neraka yang kekal abadi. Beri pencerahan zahir batinnya Ustaz. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, seperti yang kita sampaikan tadi, review dari atas, dari ayat 166, ini berkaitan dengan kepengikutan. Ya. Begitu pengikutnya salah, yang diikuti salah, maka yang mengikuti juga ikut salah. Dan salahnya kita memilih ikutan tidak bisa menjadi pembenar kita di akhirat di hadapan Allah untuk terlepas dari azab api neraka. Atau kembali ke dunia lagi, tidak mungkin. Maka ayat ini menjelaskan kalau kita lihat, karena di tengah-tengah pembicaraan tentang ikutan ini kok tiba-tiba muncul makanan haram. Dan ternyata seperti dikatakan tadi Pak Nur, itu bisa dimaknai secara batinnya seperti tadi. Kenapa kalian membunuh orang yang menjadi petunjuk pasangan Al-Quran? Sementara namanya kematian bangkai itu diharamkan. Kalau bangkai saja diharamkan, kenapa itu menjadi bangkai? Kan biasanya karena dibunuh orang. Bangkai itu karena kalau hewan-hewan biasanya jadi bangkai, Pak Bu sekalian, itu biasanya dibunuh orang. Karena kan secara alamiah itu, kalau di hutan-hutan itu kan yang namanya hewan-hewan itu biasanya tidak ada yang mati secara alamiah. Kalau mati secara alamiah, entah kenapa, hilang aja begitu saja. Cobalah Bapak Ibu sekalian lihat. Pernahkah kita melihat bangkai burung misalnya? Tidak pernah. Kalau ada pasti dibunuh orang itu. Nah, jadi dengan demikian diharamkan kita hewan-hewan saja, diharamkan kita membunuhnya. Bagaimana bisa? Kok bisa membunuh sesama manusia? Bahkan membunuh orang yang suci, cucunya Nabi. Maka dikatakan diharamkan bagi kalian. Bangkai saja diharamkan. Bangkai apa? Bangkai hewan yang zatnya halal, yang seharusnya bisa dimakan, menjadi tidak bisa dimakan karena kalian membunuhnya. Jadi yang seharusnya bisa dimakan menjadi tidak bisa dimakan karena kalian membunuhnya atau membiarkannya jadi mati. Wadama artinya bisa diartikan diharamkan menumpahkan darah. Ya. Jadi diharamkan menumpahkan darah. Walahmal khinziri. Apa artinya lahmal khinzir? Jijik. Harusnya kita jijik melakukan perbuatan-perbuatan itu, Bapak Ibu jemaah sekalian. Juga wa ma'uhilla li ghairillah, dilakukannya bukan atas nama Allah. Apakah ada orang yang membunuh orang atas nama Allah? Hanya satu yang boleh orang membunuh atas nama Allah. Hanya satu alasan. Yang pertama adalah karena diperangi, karena kita diperangi mau dibunuh, negara diperangi, kelompok kita diperangi, maka kita boleh membela diri. Yang kedua adalah pengadilan. Jadi hanya inilah alasan orang boleh membunuh melalui kisas.
Makanya Bapak Ibu sekalian, setelah nanti ayat kita ini, ayat-ayat tentang ini langsung masuk kisas. Ini ayat-ayat berikutnya nanti adalah kisas. Jadi ayat-ayat setelah ini nanti kita bicara tentang kisas. Tentang kisas, baru kemudian tentang apa namanya, tentang wasiat, baru kemudian tentang masuk ke dalam puasa Ramadan. Belum ada apa tentang siam. Itu kan runtut-runtutnya kan sistematis sekali Pak Bos sekalian. Ya. Jadi oleh sebab itu bisa kita pahami bahwa ayat ini adalah bermakna ke situ. Bahwa memang ada makna zahirianya, iya. Kita tidak menolak makna zahirianya, tetapi Al-Quran kan bertingkat-tingkat, berlapis-lapis maknanya. Sehingga kata-kata haram alaikumul maitah di sini berada di rentetan atau keurutan. Berbicara tentang orang yang diikuti di akhirat berlepas diri dari kita, kan ini menunjukkan bahwa berbicara tentang kepengikutan. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat awalnya kan ini cerita surat Al-Baqarah awal itu tiga jenis manusia, orang bertakwa, orang munafik. Lalu kemudian kita jadi orang yang bertakwa. Apa tanda orang bertakwa? Punya khalifah, yaitu Adam. Maka kan ayat 30 bicara tentang Adam. Ya. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu kan Adam tuh. Nah, setelah itu kemudian bicara tentang Bani Israel. Kenapa? Bani Israel adalah contoh komunitas yang paling banyak merusak khalifah, bakal bunuh khalifah. Nah, padahal Bani Israel mengaku sebagai keturunan Ibrahim. Makanya dibawa ke atas. Yaitu setelah selesai cerita Nabi Bani Israel di ayat 123, pindah ke 124 cerita Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Apa yang pertama dibicarakan Nabi Ibrahim? Tentang imamah. Itu kan berurut-urut Bapak Ibu sekalian. Ya, setelah bicara tentang Nabi Ibrahim dengan imamahnya, lalu kemudian tiba-tiba masuk ke tentang yang diikuti. Kan berarti bahwa yang diikuti itu tidak menggunakan konsep imamah. Itu urutannya beraturan Bapak Ibu Jemaah sekalian. Jadi Al-Quran itu sistematis sekali ya kalau kita lihat. Ya, saya kira itu jawaban kita kepada Pak Nur. Terima kasih banyak Pak Nur atas masukannya. Yang lain lagi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Pak Aswandi. Ustaz, kalau disebut tadi dalam salah satu ayat Quran tadi, sepertinya binatang yang diharapkan cuma babi. Tapi dalam kenyataan kan banyak Ustaz itu. Itu dari mana asalnya? Kalau seperti kita itu ada yang ikan yang tidak bersisik nggak boleh ya itu gitu. Dari mana asalnya Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Aswandi. Itu kita temukan di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Mari kita lihat ya. Ini kita lihat surat yang ke-7 ya. Surat Al-A'raf ya. Ayatnya 157. Ya, ini Bapak sekalian Pak, terutama Pak Aswandi tadi. Alladzina yattabi'una ar-rasul, dan orang-orang yang mengikuti ar-rasul, an-nabi al-ummi ya, rasul an-nabi al-ummi, ummi dari penduduk kota Mekah, kita sudah bahas sebelumnya. Alladzi yang yajidunahu maktuban, yang mereka temukan tertulis indahum di sisi mereka fit Taurat, dalam Taurat, wal Injil, dalam Injil. Ya murhum, jadi nabi maksud di sini yang dibicarakan di sini adalah sang nabi, sang rasul, Nabi Muhammad. Ini pakai alif lam ma'rifah maksudnya, pakai alif lam maksudnya ini pasti tokohnya dimaksud Nabi Muhammad kita. Ya. Jadi Muhammad itu bin Abdullah adalah ar-rasul, an-nabi al-ummi. Dia adalah pembawa risalah, dia adalah nabi, dia juga adalah penduduk Mekah. Dan itu tertera dalam Taurat dan Injil. Apa yang dilakukan nabi dan ajarannya? Ya'muruhum bil ma'ruf. Memerintahkan manusia untuk melakukan yang baik. Wa yanhahum 'anil munkar. Mencegah manusia dari perbuatan mungkar. Wa yuhillu, nih yuhillu juga sama tadi. Yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan bagi mereka yang thayyibat, yang suci-suci tadinya. Ya. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan mengharamkan kepada mereka yang khaba'is. Nah, jadi Pak Aswandi dari sinilah. Jadi artinya yang ditetapkan Nabi juga harus kita ikuti. Karena ini Nabi yang mengikutinya. Kita harus mengikutinya. Jadi orang-orang yang mengikuti ar-rasul. Jadi rasul di sini. Di antara tugasnya rasul tadi itu adalah, berdasarkan ayat ini adalah yuharrimu alaihimul khaba'is. Yang khaba'is, yang buruk-buruk. Nah, maka semua yang buruk dalam pandangan Nabi disebutkan. Kenapa tadi disebutkan cuma babi dalam Al-Quran?
Karena itu yang jelas bisa kita lihat buruknya, yang orang awam bisa melihatnya. Tapi ada juga yang buruknya bisa diketahui oleh manusia suci seperti Nabi. Ya, seperti contohnya hewan berkuku tajam misalnya, dan seterusnya, dan banyak lagi yang lain. Dan itu juga sebetulnya apa yang disampaikan Nabi juga sudah disampaikan juga pada kitab-kitab sebelumnya. Sudah ada di Taurat juga. Ya, perjanjian lama disebutkan. Jadi dengan demikian, semua yang disampaikan Nabi selama hadisnya bisa dipertanggungjawabkan, ya kita ikut juga mengharamkannya, Pak Aswandi. Jadi intinya adalah selama hadis itu bisa dipertanggungjawabkan, berasal dari Nabi, maka itu adalah khaba'is dan karenanya dia diharamkan. Seperti itu. Wa yuharrimu alaihimul khaba'itha. Ya. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Pak Aswandi. Ada Ustaz di chatroom. Baik, Bapak sekalian, kita ke chatroom kita. Pak Adimi, ya. Begitu pentingnya basmalah dan dalam agama, betul sekali. Tidak baca basmalah motong hewan menjadi haram. Bagaimana dengan sengaja menghilang baca? Ini dia, Bapak sekalian. Bagaimana kalau dengan sengaja menghilangkan bacaan basmalah dalam salat? Ya, ini tentu bukan wilayah kita. Biarlah mereka tanggung jawab mereka. Dalam pandangan kita, bismillah itu adalah bagian daripada surat kecuali Al-Taubah, Al-Bara'ah. Jadi kita ulangi bahwa bagi kita di sini, kita menghormati mereka yang menghilangkan basmalah, silakan. Mungkin punya juga dasarnya, tetapi dalam pandangan kami, bismillah tadi itu adalah pembeda atau garis demarkasi antara halal dan haram, benar dan salah. Dan di dalam Al-Quran, semua surat-surat adalah dimulai dengan bismillah, kecuali surat At-Taubah ataukah surat Al-Bara'ah. Seandainya bismillah itu hanya ditambahkan oleh penulis ataukah penulis mushaf, ya tentu ditambahkan pada semuanya. Kalau seandainya saya disuruh menulis mushaf dan saya tambahkan bukan daripada mushafnya, tapi saya tambahkan sebagai inisiatif saya, tentu saya tambahkan juga surat At-Taubah. Ataukah surat At-Taubah satu surat juga. Nah, tetapi kenapa tidak ada basmalah, bismillah di surat At-Taubah? Menunjukkan bahwa bismillah yang ada pada surat-surat lain adalah memang berasal dari Al-Quran yang disimpan di sisi Nabi, ataukah yang didiktekan oleh Nabi pada zaman Nabi masih hidup. Jadi dengan demikian dalam pandangan kami, bismillah adalah merupakan bagian daripada surat-surat. Seperti mana lagi? Argumen kedua adalah ketika Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Balkis, itu suratnya juga dimulai dengan bismillah. Dan kita tahu suratnya Nabi Sulaiman hakikatnya surat dari Allah juga. Karena perbuatan Nabi kan perbuatan Allah. Tidak ada Nabi yang berbicara atas dasar hawa nafsunya. Selalu berbuat atas dasar wahyu yang diwahyukan. Maka ketika menulis surat kepada Ratu Balkis dan dimulai dengan bismillah, kan sebetulnya Allah mengajarkan kita bahwa surat-surat Nabi Sulaiman saja saya ajarkan pakai bismillah, apalagi surat dari saya. Dari Allah maksudnya. Maka dibaca Ratu Balkis dengan jelas. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tapi lagi-lagi kita menghormati mereka yang menghilangkan basmalah, dan bagi kita itu bukan wilayah kita, Pak. Itulah wilayah mereka, biarlah mereka, kita saling menghormati saja. Biarlah mereka seperti itu pendapat mereka dan menurut mereka itu benar, silakan. Karena di dalam Al-Quran jangankan menghilangkan basmalah, bahkan sembahan-sembahan yang orang lain sembah kita tidak boleh merendahkannya. Karena nanti akan timbul ketegangan. Jadi kita menghormati sepenuhnya apa yang mereka lakukan, tapi menurut pendapat kami bahwa bismillah adalah merupakan bagian daripada surat-surat Al-Quran, kecuali surat yang ke-9 atau surat At-Taubah. Bapak sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Karena semakin lama suara semakin menghilang ini. Mohon maaf. Semoga kita senantiasa diberikan kesejahteraan dan kebahagiaan dan juga kesehatan lahir dan batin, hingga kita semuanya bisa istiqamah dalam mempelajari kitab suci Al-Quran sampai akhir hayat. Kalau Nabi mengatakan bahwa manusia harus belajar dari buayan sampai liang lahat, maka tentu yang dimaksud Nabi terutama sekali adalah kitab suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Ayo, Waalaikumsalam makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Lutfi.